Yang sangat jauh. Hidup ini sesungguhnya harapan. Hidup ini sesungguhnya harapan. Siapa yang punya harapan ke depan yang baik, itu namanya mengisi kehidupan dengan baik. Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bercerita sedikit. Sesuatu yang ada itu, yakni wujud. Sesuatu yang ada itu wujud, ada. Artinya kita semua dan semua yang ada di dunia ini wujud karena ada sumber. Setelah wujud ini punya sumber, kemudian nanti punya dasar. Jadi wujud punya sumber, kemudian punya dasar. Maka wujud itu menjadi sesuatu wujud yang punya makna dan dipertahankan dan diabadikan. Nah, cerita ini biasanya kalau sudah cerita seperti itu, orang menamakan cerita sejarah. Sejarah itu dalam bahasa lainnya sajarah. Tidak sekedar tarikh, tidak sekedar catatan, tapi sejarah itu adalah syajarah, pohon. Pohon yang punya akar, pohon yang punya batang, pohon yang punya dahan rindang, dan pohon yang punya buah, yang kemudian dari situ akan menelurkan atau menghasilkan pohon-pohon yang lain, maka menjadilah rimba. Nah, kita mari cari sumber. Indonesia itu punya sumber. Sumbernya pasti dari mana-mana. Tidak satu sumber. Artinya aliran dari mana terus masuk menjadi satu sumber wujud Indonesia. Jangan terlalu jauh. Mari kita melihat sumber sekitar tahun 1600-an saja. Sebab kalau terlalu jauh, itu nanti susah merunutnya. Nah, kita tengok saja sumber dari tahun 1600-an. 1600-an itu di Indonesia banyak wujud kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang eksis, yang kita kenal. Pada tahun 1600-an itu Kesultanan Mataram yang ada di Jawa, Kesultanan Banten juga ada di Jawa. Kemudian kerajaan ataupun boleh juga disebut kesultanan yang ada di Cirebon, kemudian yang ada di Pajajaran. Nah, saudara-saudara, kalau ini dijadikan sumber utama, maka kemungkinan Indonesia tidak wujud. Karena mengapa? Semua ini unsurnya adalah unsur yang tidak bisa menyatukan keberadaan Indonesia. Nah, di saat itu datanglah orang asing, atau kemungkinan juga yang mengatakan orang asing kita hari ini. Datanglah orang Belanda, sebelum Belanda datanglah orang Portugis, sebelum Portugis datanglah orang Spanyol, Portugis dulu baru Spanyol, dan juga dari negara-negara asing lainnya. Kemudian semua bangsa-bangsa yang datang ini mendapat karpet merah dari para sultan tadi. Artinya para sultan ini dalam perjalanannya bekerja sama.
bekerja sama dengan para pendatang baru ini, yang kemudian dalam perjalanan jangka panjang oleh generasi yang hidup setelah itu dinamakanlah yang pendatang baru ini penjajah. Saudara-saudara, sang pendatang baru ini karena melihat situasi memungkinkan untuk tinggal mustautin di satu tempat, maka membuatlah satu titik markas besarnya, kalau di Jawa dinamakan Batavia. Batavia didirikan pada tahun 1619. Itu pun hasil daripada membeli tanah dari Pangeran Jayakarta, kemudian dari situ digunakan sekehendaknya. Kemudian para sultan dari timur, umpamanya Sultan Mataram, tidak menginginkan itu, kemudian terjadilah peperangan, namun ujungnya menjadi persahabatan. Kemudian Belanda mendapatkan kekuasaan pantai utara dan pantai selatan. Dan seterusnya begitu. Artinya Belanda ini datang setelah mendirikan Batavia, mendapatkan konsesi-konsesi, mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Setiap ada konflik kesultanan secara internal, yang diminta untuk menghakimi adalah Belanda. Dan kemudian mendapat upah. Upahnya bukan rupiah, bukan gulden, upahnya adalah teritori, lokasi. Akhirnya kuatlah sang Belanda ini sampai menjadilah mereka dari tadinya PT, yaitu VOC, Verenigde Oost-Indische Company, menjadi sebuah kekuasaan menguasai lingkungan Indonesia. Saudara-saudara, singkat kata dalam perjalanan, Belanda menguasai dari timur sampai barat. Akhir penguasaan Belanda pada Hindia Timur Belanda atau East Indies. Jadi Hindia Timur Belanda ini pada tahun 1904, yakni dengan ditaklukkannya Aceh. Jadi Aceh, satu negara ketika itu yang baru bisa ditaklukkan pada tahun 1904. Jadi kalau orang mengatakan Indonesia dijajah 350 tahun, itu mungkin sangat boleh jadi Jawa. Kenapa? Karena Aceh baru menyerah pada tahun 1904. Nah, saudara-saudara, dalam kisah sejarah seperti ini, Belanda memanfaatkan. Karena dari sejak duduk di Indonesia, baik Kesultanan maupun Belanda tidak memberikan didikan kepada bangsa yang sedang dijajahnya. Sang Sultan tidak bisa memberikan pendidikan kepada rakyatnya, dan sang Belanda tidak bisa memberikan pendidikan kepada rakyat jajahannya. Baru setelah 1904, yakni masuk ke 1905, baru ada pendidikan formal dengan satu tujuan untuk menyempurnakan kekuasaan penjajahan dan dari rakyat yang ada di wilayah jajahannya, supaya memperkecil kos daripada administrasian negara ini. Dibangunlah berbagai macam sekolah, dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Nah, saudara-saudara, sejarah memang kebangkitan apapun itu dari pendidikan. Maka bangsa yang sedang terjajah, katakan kalau kita ambil titik mulainya karena Belanda yang tetap berkuasa, itu berdirinya Batavia.
tahun 1619. Setelah dididik oleh Belanda, bangsa Indonesia memiliki kecerdasan, menginginkan suatu untuk mempunyai tempat tinggal yang kemudian dimanage sendiri, kemudian ditata sendiri. Itulah keinginan bangsa Indonesia yang semula belum mempunyai nama itu. Terjadilah dalam perjalanan sejarah, orang yang terdidik itu mesti berevolusi. Yang tadinya menjadi kawula ingin tampil menjadi bangsa. Itu namanya evolusi. Jadi terjadilah perkembangan yang dahsyat. Dahsyat sekali. Dari yang terjajah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian sadar, mencari sebuah nama. Sesungguhnya apa sih makna nama? Tidak terlalu berarti. Namun bagi bangsa ketika itu, nama itu sesuatu yang sangat berarti. Kenapa? Karena nama mencerminkan yang diberi nama. Al-ismu kal musamma. Terciptalah nama itu, disepakatilah nama itu, dipopulerkanlah nama itu, Indonesia. Kalau Indonesia digagas seperti itu, maka Indonesia seperti apa yang diinginkan? Maka diadakan sayembara untuk menemukan apa Indonesia itu dalam bentuk syair dan lagu. Keluarlah syair, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, gimana? Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebuah wujud. Sumbernya tadi setelah kita tahu. Keluarlah sebuah ide besar. Wujud ini diberikan nama Indonesia. Itu yang mengadakan adalah para pemuda. Itu terkenal dengan 28, 10, 28. Ikrar pemuda, sumpah pemuda, yaitu berjanji satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Keluarlah Indonesia itu, wujud Indonesia itu keluar sebelum tahun 45. Dari tahun 1905 kepada 1928. Berapa tahun itu? 17 tahun ya. 1928 dikurangi 1905. Kan dalam tekad berbangsa, dalam membuat wujud. Nah, itulah namanya sumber Indonesia. Maka marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia bersatu itu yakni satu, tapi menjadi wujud. Itulah namanya unity in diversity. Wujud, satu, persatuan dalam keberbagian. Orang kadang-kadang menamakan Bhinneka Tunggal Ika.
Saudara-saudara, ini Indonesia fase 23 tahun dari terjajah menjadi sadar. Yang menyadarkan adalah pendidikan, pendidikan, dan pendidikan. Penanya tajam, pikirannya cerdas, dan itulah yang dinamakan merdeka ruh. Setelah merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu, atau merdeka ruh, merdeka ilmu, merdeka fikir. Itu daripada sumber semuanya tadi, karena ada merdeka, kemerdekaan, merdeka ruh, itulah jiwa. Merdeka fikir, itulah kebebasan menerobos semua yang menjadi hambatan. Dan merdeka ilmu, apapun ilmu, merdeka diambil untuk dimanage, untuk diolah menjadi satu kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, perjalanan 23 tahun, 28, bergerak dan bergerak, terus menunggu. Perjalanan dan perjalanan. Sampailah 1942. Berganti. Yang tadinya kekuatan yang menjajah, itu adalah Belanda. Belanda takluk karena sekutu ketika itu bisa dikuasai oleh Jepang, maka Jepang masuk dan menaklukkan Belanda. Dalam tempo singkat, 26 hari selesai semuanya. Saudara-saudara, manfaat besar dari keberadaan Jepang. Apa manfaatnya? Bangsa Indonesia yang pemuda diberikan didikan kemiliteran. Militer yang dididikkan pada putra-putri Indonesia dari Jepang adalah kedisiplinan dan pantang menyerah. Siapapun yang jadi militer ketika itu, ujungnya pantang menyerah. Itulah yang membawa bangsa ini menjadi gagah. Jadi didikan militer, semua mendapat didikan. Yang intelektual, yang para ahli agama, semua dididik. Maka mempunyai jati diri. Maka tatkala sekutu menang, kemudian Jepang dilucuti, berpindahlah. Ketika itu, sebelum merdeka, kekuasaan Putu masuk lagi membonceng di situ Belanda. Dan bangsa Indonesia sebelum didatangi oleh sekutu yang kedua ini, mempersiapkan kemerdekaannya. Dibimbing oleh, ketika itu masih Jepang, difasilitasi untuk membuat suatu cita-cita itu dimaktubkan dalam undang-undang dasar dan dasar negara. Saudara-saudara, maka tercetuslah kemudian di tahun 45 kemerdekaan Indonesia. Berapa tahun itu? Dari 28 ke 45. 17 tahun. 17 tahun dengan 23. 50. 40 tahun. 40 tahun bangsa Indonesia mendapat didikan keilmuan, didikan kemiliteran, baru tampil merdeka. Merdeka dengan kecerdasan, melihat situasi, bom atom di mana-mana sudah turun, Nagasaki dan Hiroshima, maka diambillah keputusan yang tadinya menginginkan 28 Agustus menjadi 17 Agustus. 17 Agustus diproklamirkan.
Saudara-saudara, ini nanti menjadi dasar wujud. Bangsa Indonesia memiliki keistimewaan. Apa? Memiliki proklamasi kemerdekaan. Sehari kemudian memiliki deklarasi kemerdekaan. Jadi tidak cukup dengan proklamasi. 17 Agustus proklamasi kemerdekaan didengungkan, disusul lagi 18 Agustus deklarasi kemerdekaan diungkapkan. Itulah yang kemudian disebut preambul Undang-Undang Dasar 45. Inilah dasar wujud. Tadi sumber wujud, sekarang dasar wujud. Namun untuk mempertahankan Indonesia merdeka ini tidak seperti sekarang yang kita nikmati ini. Mengalami perjalanan yang sangat panjang dalam bentuk diplomasi dan dalam bentuk perang gerilya. Politisi masuk kepada diplomasi dan para tentara masuk kepada gerilya, perang gerilya. Saudara-saudara, dalam perang gerilya ini saya pernah menemukan satu julukan untuk seorang tentara yang kemudian menjadi tokoh besar di Indonesia, itu MKM. MKM itu Mr. Kulino Meneng. Ternyata Pak Harto itu dijuluki oleh wartawan ketika itu Mr. Kulino Meneng. Jadi tidak mengumbar ungkapan macam-macam, meneng, tapi strateginya mantap. Mr. Kulino Meneng tatkala memimpin serangan 1 Maret yang sempurna itu. Nah, kita tinggalkan dulu itu. Saudara-saudara, setelah itu bangsa Indonesia masuk pada pergerakan gerilya dan pergerakan diplomasi yang ujungnya Belanda menyerahkan kekuasaan, namun bukan pada Republik Indonesia saja, tapi kepada Republik Indonesia Serikat. Saudara-saudara, Republik Indonesia Serikat itu terdiri dari banyak negara-negara yang dibentuk oleh Belanda. Ada negara Pasundan, ada negara Jawa Timur, ada negara Madura, dan negara Sumatera, dan lain sebagainya. Itu terjadi pada ketika itu, pada penyerahan daripada kedaulatan yang diserahkan kepada RIS. Kemudian tidak lama setelah itu ada mosi untuk menggabungkan RIS dijadikan Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia. Namun resikonya adalah si penjajah ini, ya namanya penjajah atau yang menyerahkan kedaulatan ini, semua yang dinamakan hutang piutang daripada negara penjajah tadi ditanggung oleh Republik Indonesia. Maka pantas kalau bangsa Indonesia ketika itu belum dapat membangun negaranya dengan sempurna. Saudara-saudara, ini sumber dari ini dasar daripada sebuah wujud Indonesia tadi. Saudara-saudara, di dalam dasar kalau kita merujuk kepada preambul daripada Undang-Undang Dasar, itu yang kita namakan 5 dasar negara itu, inti yang pertama adalah ketuhanan. Maka negara ini negara bertuhan. Negara bertuhan itu artinya memberi kesempatan bangsa ini untuk mengabdikan keimanannya kepada Tuhan yang diyakininya. Maka bangsa Indonesia
bangsa yang beragama. Maka orang beragama mempunyai kebebasan untuk menjalankan keagamaannya. Jadi saudara-saudara, di dalam ketuhanan yang Maha Esa tidak bisa diklaim oleh satu kelompok. Karena bangsa Indonesia sumbernya adalah berbagai macam tadi, maka haknya untuk mengimani Tuhannya itu diberikan secara sempurna. Kemudian dasar yang kedua dari wujud Indonesia ini adalah kemanusiaan. Kemanusiaan masih ada lanjutan yang adil, yang masih ada lanjutan yang beradab. Saudara-saudara, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sebuah cita-cita dari dasar negara ini. Bisa diciptakan manusia yang adil dan beradab, sekali lagi, melalui pendidikan. Pendidikan ini bisa mengadabkan manusia dan bisa mengadilkan manusia. Sehingga isi daripada kemanusiaan itu adalah keadilan dan keberadaban. Disitulah pendidikan yang merdeka tadi. Merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Itu yang akan membawa kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, dan realnya manusia Indonesia yang adil dan beradab. Nah, sampai di sini dulu. Besok dilanjutkan. Baru kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Besok persatuan Indonesia dan lain-lain. Nah, sudah melebihi 1,5 jam sudah ya. Di kita 1 jam saja. Saya tahu Bapak Ibu banyak pekerjaan. Maaf, menggunakan waktu lebih 1/2 jam. Ya, mudah-mudahan semua kita bisa melaksanakan. Kita lanjutkan insya Allah, dimanapun kita berada, kita lanjutkan. Ini dulu yang disampaikan. Jadi dasar wujud baru sampai 2 ya. Sekian saja, mudah-mudahan kita selalu sehat. Jaga kesehatan, sehat mahal harganya. Alhamdulillahirabbil alamin.